Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan dan mendorong upaya penangkapan serta budidaya ikan. Ya, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ya, Mas. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat karena ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi. Orang tua semua makan ikan. Nah, satu mungkin bagi orang tua nih, bagi orang tua aja. Negara maritim konsumsi ikan dan juga produk laut per kapita penduduk Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rata-rata tingkat konsumsi ikan dan juga produk laut di Indonesia baru di bawah 50 kg per kapita per tahun. Bagi pelaku industri di industri perikanan, kondisi ini menjadi peluang bisnis yang menarik. Konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Wanda Hamidah, mahasiswi PGSD Universitas Lampung, serta rekan saya Ridwan Firmansyah, Manajemen Universitas Lampung, serta Resti Tresetia, Manajemen Universitas Lampung. Di sini, saya mewakili kelompok kami mempresentasikan bisnis plan kami dengan judul BESFI atau Baby Fish Crispy. Di era modern saat ini, kebutuhan pangan sangatlah penting bagi masyarakat umum. Tren makanan sehat di Indonesia mulai marak di masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara bahari, di mana seharusnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia tinggi. Namun faktanya, Indonesia sangat tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Korea, serta Jepang, di mana negara-negara tersebut mengkonsumsi 70 kg per kapita per tahun. Sedangkan Indonesia jauh sangat tertinggal di mana di angka sekitar 50 kg per kapita per tahun. Data ini diperoleh oleh WDF. Menurut sumber DFW, Destructive Fishing Watch, Indonesia hanya mengkonsumsi sekitar 54 kg per kapita per tahun. Melihat potensi perairan dan perikanan di Indonesia yang cukup luas dan tinggi, salah satunya ialah Lampung, di mana Provinsi Lampung dialiri oleh 9 aliran sungai. Hal tersebut menjadikan kami mempermudah dalam mencari bahan baku, serta hal tersebutlah menjadi sumber penghasilan atau sumber perikanan di Lampung tersendiri. Kemudian, salah satu program pemerintah dalam upaya peningkatan konsumsi ikan di Indonesia menjadikan hal tersebut yang melatar belakangi kami dalam mengambil bisnis plan ini. Bisnis plan yang akan kami lakukan ini berkategori makanan dengan keunggulan yang pertama, homemade serta diproduksi tanpa bahan pengawet. Lalu yang kedua, dikemas secara menarik dan bisa dibuka dan dibawa kemana saja. Lalu yang ketiga, membantu petani dalam memangkas masa panen ikan. Lalu yang keempat, memiliki beberapa varian rasa seperti barbecue, balado, keju, serta jagung bakar. Strategi pasar dalam bisnis plan yang akan kami lakukan ini yang pertama adalah pasar potensial, yaitu kemampuan masyarakat dalam membeli produk kami, di mana masyarakat umum dengan tidak ada batasan dalam hal umur, pendapatan, ataupun sosial, khususnya masyarakat di sekitar Lampung. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing untuk wilayah Lampung sendiri sangatlah sedikit, sedangkan peluang bisnis sangatlah tinggi dan besar. Terbuka lebar dengan potensi perikanan yang didukung oleh aliran 9 sungai yang ada di Provinsi Lampung. Lalu yang ketiga yaitu ada penerapan strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning untuk mereduksi bargaining, positioning of customer bagi pengembangan Baby Fish Crispy. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa, sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Adapun 3 elemen dalam strategi pemasaran, yaitu segmenting, upaya memetakan pasar atau sasaran program,
dengan memilah-milah konsumen berdasarkan yang sesuai persamaan antar mereka. Dalam hal ini, produk Baby Fish Crispy sendiri membagi segmen menjadi 4 bagian, yaitu usia, tempat atau lingkungan, dan gaya hidup. Kami berfokus pada konsumen dengan umur yang berkisar 13 sampai dengan 16 tahun. Kemudian tempat tinggal, kami memprioritaskan untuk wilayah dengan lingkungan pendidikan, baik di wilayah maupun di luar wilayah. Kemudian gaya hidup, kami fokus adalah makanan sehat. Jadi pelanggan kami tujuannya adalah mereka yang ingin memiliki gaya hidup sehat ataupun umum juga bisa mengkonsumsi dari produk kami sendiri atau Baby Fish Crispy sendiri. Lalu targeting adalah sasaran utama yang hendak kami capai atau membidik kelompok konsumen yang diinginkan. Dalam menentukan targeting, kami membagi ke dalam beberapa bagian, yaitu lingkungan mahasiswa dan masyarakat perumahan atau perkotaan. Lingkungan mahasiswa atau kelompok mahasiswa berfokus terlebih untuk wilayah Lampung, karena penerimaan untuk mahasiswa Lampung kurang lebih 15.000 orang. Nah, hal ini kami mengambil minimal 1% saja dari total populasi mahasiswa per tahun untuk mengkonsumsi produk kami setiap bulan. Maka hal ini sudah cukup untuk kami target minimal per bulan kami. Sedangkan untuk masyarakat perumahan atau kota, cenderung masyarakat yang lebih terbuka dan cenderung menyukai makanan yang mudah ditemukan dan dibawa gitu. Jadi sehingga ini cocok untuk dijadikan salah satu target pasar. Lalu ada positioning. Positioning sendiri adalah bagaimana cara menjelaskan apa yang membedakan produk dengan yang lain. Dalam hal ini, kami menjelaskan produk kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Mungkin sasaran kami akan ditambahkan dalam positioning ini yaitu dengan menggunakan Shopee. Karena target kami adalah mahasiswa dan masyarakat kota, jadi mungkin lebih besar untuk melihat produk kami dengan melalui media sosial. Selain itu, kami juga akan membentuk tim reseller yang bertujuan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dengan pemasaran yang intensif. Lalu adapun kami salah duanya yaitu Riven Firmansyah dan Resti membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing agar tercapainya penerapan strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning ini untuk mereduksi bargaining positioning of customer bagi pengembangan Baby Fish Crispy. Lalu proses produksi Baby Fish Crispy ini ialah yang pertama, proses pembelian ikan dari petani. Yang kedua, proses pembersihan ikan dari kotoran ikan. Hal ini bertujuan agar ketika dikonsumsi tidak membuat yang mengkonsumsi sakit. Lalu yang ketiga yaitu pelumuran dengan tepung serta bumbu-bumbu. Hal ini bertujuan agar produk yang kami buat ini bercita rasa gurih dan tidak hambar. Lalu setelah dilumuri, kami yang menggoreng dengan minyak panas selama 2 kali penggorengan. Lalu yang kelima yaitu proses pengeringan. Hal ini dilakukan dengan mesin spinner. Serta yang keenam, proses pengemasan dan distribusi. Kemudian, dalam bisnis plan yang akan kami lakukan ini, kami membuat manajemen dari organisasi. Hal ini dibuat berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing orang, dengan ketua Ridwan Firmansyah, dengan job desk bagian operasional, yaitu mencari bahan baku serta produksi dari produk Besti ini sendiri. Lalu anggota yang pertama ialah Resti Tresetia, dengan job desk bagian sumber daya manusia atau SDM, mitra dan usaha, yang mencari mitra usaha serta mengelola kinerja dari karyawan atau SDM itu sendiri. Dan yang terakhir atau anggota 2 ialah Wanda Hamidah, dengan job desk bagian keuangan dan pemasaran, yang melakukan audit dan melakukan analisis pasar dan promosi. Lalu yang selanjutnya ialah proyeksi keuangan. Dalam bisnis plan yang akan kami lakukan ini, kami membagi menjadi 3 biaya, yaitu biaya peralatan, biaya operasional, serta biaya habis pakai. Yang pertama ialah biaya peralatan. Biaya peralatan atau penunjang ini
dengan subtotal Rp2.080.000 dengan rincian terlampir, serta biaya operasional mulai dari transportasi, promosi, serta sewa tempat dengan subtotal Rp750.000. Lalu yang terakhir ialah biaya habis pakai, di mana dengan rincian yang pertama yaitu ikan. Pembelian ikan ini merupakan bahan pokok pembuatan produk Baby Fish Crispy ini sendiri. Lalu yang kedua yaitu pembelian bumbu, di mana bumbu ini digunakan untuk menambah cita rasa olahan produk serta menjadikan produk beraneka rasa atau bervarian rasa. Lalu yang ketiga ialah minyak goreng dan pembelian tabung gas. Pembelian kemasan ini digunakan untuk mengemas produk agar terlihat lebih menarik. Lalu pembelian tepung serta telur dengan subtotal Rp1.590.000. Lalu yang selanjutnya ialah total biaya, dengan komponen yang pertama ialah biaya peralatan, yaitu sejumlah Rp2.080.000. Yang kedua, biaya operasional, yaitu sejumlah Rp750.000. Yang ketiga, biaya bahan habis pakai, yaitu Rp1.590.000 dengan total biaya yaitu Rp4.420.000. Asumsi penjualan dalam produk Baby Fish Crispy ini kami menjual dengan harga Rp15.000 dengan target 15 bungkus dalam satu harinya. Lalu kami dapat menyimpulkan bahwa dari 15 bungkus per hari dalam satu bulan, maka kami menghasilkan Rp6.750.000. Dan kami menyimpulkan BEP dari produk Baby Fish Crispy ini yaitu 1,5, serta pendapatan laba bersih selama satu periode tanam, yaitu pendapatan sama dengan penerimaan dikurang dengan pengeluaran terhadap bahan habis pakai ditambah dengan biaya operasional, yaitu sebesar Rp6.750.000 dikurang dengan Rp4.420.000, yaitu Rp2.330.000. Jadi, pendapatan laba bersih selama satu periode tanam yang kami hasilkan dari bisnis Baby Fish Crispy ini sebanyak Rp2.330.000 selama satu bulan. Pemberdayaan ini dilakukan kepada masyarakat. Yang pertama, yaitu memberikan pekerjaan untuk ibu rumah tangga di sekitar wilayah produksi, sehingga mereka mendapat pendapatan yang lebih. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan pendapatan bagi petani ikan dengan cara memangkas masa panen ikan yang seharusnya 3 bulan bisa dipangkas menjadi sekitar 1 bulan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan nilai gizi dan mencegah stunting dengan mengkonsumsi ikan. Hal ini selaras dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan pengkonsumsian ikan di Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.